Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana isi hati dia yang ingin dia ungkapkan hari ini ke kamu, tanggal 23 Juli 2023 ya. Jadi apa nih isi hati dia yang ingin dia ungkapkan ke kamu hari ini? Boleh kamu fokuskan dianya itu siapa? Ya, pasangan, mantan, atau gebetan, atau orang yang udah ngeghosting kamu, atau yang lagi mantau-mantau kamu. Boleh kamu fokuskan siapa orangnya dan sebutkan namanya di dalam hati. Apa isi hati dia yang ingin dia ungkapkan ke kamu? Hari ini tanggal 23 Juli 2023. Banyak juga nih. Wah, oke. Okay. I want to feel that way again. Sometimes I stay awake thinking about you. My life is not as together as it seems. I'm so attracted to you. You come closer than anyone. I cannot stop thinking about you. I love you. I knew exactly what I was doing. Oke. Oh, tidak terlihat ya kalau jauh banget ya. Sini. Ya. Oke. Oh, dia masih ingin memiliki perasaan yang sama seperti waktu kalian masih bersama atau seperti waktu kemarin-kemarin kalian menjalani suatu hubungan ya. Jadi sebenarnya dia itu punya kenangan manis dan itu pengen terjadi lagi ya. Dia pengen banget itu terjadi lagi di kehidupan dia sekarang. Sebenarnya dia lebih pengennya ya ada kamu lah di sisi dia kayak gitu ya. Basa-basi busuk aja sih ini kalau kalimatnya seperti ini ya, tapi intinya makna di dalamnya ya dia pengen sama kamu lagi apa namanya menikmati suka duka, sedih senang ya. Pahit manisnya kehidupan dia pengen lagi sama kamu kayak gitu intinya ya. Ya mungkin kalian di sini sudah nggak ada komunikasi, sudah break, sudah bercerai, sudah berpisah, sudah putus ya seperti itu. Sometimes I stay awake thinking about you ya. Jadi di sini dia sering terbangun ya dari tidur dia atau bahkan dia itu sampai sulit tidur sampai tengah malam ya insomnia mikirin kamu aja padahal dia udah capek-capek kerja malam kepikiran kamu aja tapi itu bukan sebuah kekesalan bagi dia tapi ya karena eh, mungkin ada rasa penyesalan ya bukan kekesalan tapi mungkin ada penyesalan ada rasa rindu di situ eh, apa karena dia ingin adanya suatu penghiburan dari kamu yang bahkan sekarang udah nggak bisa dia jangkau lagi gitu jadi dengan cara ya mikirin kamu kayak gitu ya walaupun tanpa sengaja dia mikirin kamu ya ya udah tak tahu karena dalam hati dia di lubuk hati dia yang paling dalam dia merindukan kamu dia pingin ada kamu di sisinya ya tiba-tiba tek kepikiran aja gitu ya sampai dia insomnia sulit tidur tidur di tengah malam bahkan udah hampir subuh baru dia bisa tidur karena dia rindu kamu dia kepikiran kamu dia kangen dia ya ada rasa apa ya kecewa penyesalan karena kalian sudah break kayak gitu ya my life is not together as it's ya jadi uh,
Dia pengen ngasih tahu sama kamu, sebenarnya apa yang kamu lihat di kehidupanku sekarang itu tidak sama seperti apa yang kamu pikirkan. Tanpa kamu itu aku kayak kehilangan kendali, aku ya nggak bahagia, tapi walaupun seperti itu aku kayak kayak bahagia gitu ya di yang kamu lihat, tapi sebenarnya no, aku nggak seperti yang kamu lihat sekarang kayak gitu ya. Tanpa kamu tuh kayak hidup aku tuh bukan bukan aku gitu, ini bukan jati diri aku gitu ya. Eh, dia lesu, dia kayak nggak ada semangat gitu ya, dia kesepian, dia rindu kamu. Walaupun kelihatannya aku tuh kayak ketawa cekakak cekikik bersama teman-teman aku, tapi sebenarnya aku menahan rindu sama kamu. Ya, intinya apa yang aku tunjukkan di dunia maya, ya di sosial media ataupun yang sekarang kamu lihat aku, misalnya kamu melihat tiba-tiba lewat di jalanan terus kamu ngeliat aku gitu. Terus aku kata-kata sebenarnya aku tidak sebahagia itu. Kayak gitu, dia pengen ngomong kayak gitu. Jadi ya dia menutupi kehidupan dia yang suram, yang kelam karena nggak ada kamu gitu ya. So I'm so attracted to you. Aku tuh sangat-sangat-sangat tertarik sama kamu. Aku tuh sangat-sangat cinta. Aku sangat-sangat bergairah. Eh, ya nafsu aku itu cuma sama kamu gitulah intinya ya. Dia benar-benar sangat tertarik banget lah sama kamu. Ya cuma kamulah yang ada di hatinya, yang ada di pikirannya ya, yang pengen dia miliki itu ya kamu. You come closer than anyone. Dan kamu tahu nggak sih, sebenarnya cuma kamu orang yang mengerti aku, gitu ya. Orang yang lebih dekat dari siapapun yang selama ini apa orang-orang yang pernah dekat dengan dia itu, kamu itu yang orang yang paling mengerti aku, orang yang paling dekat dengan aku, orang yang tahu jelek bagusnya aku kayak gitu. Cuma kamu kayak gitu. Jadi walaupun ada yang aku sembunyikan, kamu tuh kayak tahu aja kalau aku tuh menyembunyikan sesuatu, dan jadi aku tuh terkesan gitu ya, aku tuh merasa eh, kamu itu kayak apa ya, magic buat aku, kamu itu kayak keberuntungan, keberkahan buat aku karena kamu lebih mengerti aku daripada orang-orang terdekat aku yang sudah mengenal lama aku gitu ya. Jadi cuman kamu yang paham aku, yang ngertiin aku gitu. I cannot stop thinking about you. Ya, ya udah. Nih udah dibilangin di sini nih. Ya, aku nggak bisa uh, ngelupain kamu ya. Aku selalu kepikiran kamu. Aku nggak bisa berhenti memikirkan kamu ya. Terus ya I love you. You know lah artinya ya. Aku cinta banget sama kamu. I'm so attracted to you. I love you. Oh, bucin banget nih orang aku rasa sama kamu. I knew exactly what I was doing. Jadi dia tahu banget ya apa yang sebenarnya terjadi di antara kita, dan itu karena apa, dan itu kesalahan siapa, dan kenapa aku tidak memperjuangkanmu. Ya dia tahu itu semua, dan dia merasa kayaknya dia ini insecure ya, insecure. Mengapa? Karena dia nggak bisa memperjuangkanmu itu ya karena dia insecure. Mungkin ada suatu masalah ya yang nggak bisa dia ungkapkan ke kamu karena dia takut kamu nanti lari, kamu nanti pergi dari dia, kamu nanti ilfeel sama dia kayak gitu. Makanya di sini dia nggak bisa berterus terang sama kamu, nggak bisa menjelaskan, nggak bisa meyakinkan kamu di sini karena dia kayak mentalnya itu udah down ketika kamu tahu sesuatu dan kamu pertanyakan itu ke aku gitu ya. Dia langsung down gitu mentalnya. Jadi like ini ya, you come closer than anyone. Jadi walaupun aku nutup-nutupin kejelekan aku, kebobrokan aku, tapi kamu sebenarnya tahu, selalu tahu, dan aku tahu apa yang terjadi pada kita gitu ya. Ini semua kesalahanku karena aku nggak konfirmasi apapun ke kamu. Aku tidak memperjuangkan semuanya ya. Ya, penyesalan di sini intinya ya, penyesalan dari dia. Oke, tarotnya akan bercerita tentang apa nih?
Okay. Oh, Ten of Cups. Mhm. Strength. Okay. Knight of Pentacle. Jatuh. Oh, jatuh. Jatuh semua kartunya. Oke. Ya. Two of Cups. Ten of Pentacle. Ace of Wands. Oh. Oke, ntar ya. Aku susun dulu. Ya, hari ini ya apa isi hati dia yang ingin dia ungkapkan ke kamu adalah aku pengen deh ya ngenalin kamu ke keluarga aku pengen punya komitmen serius sama kamu dalam jangka waktu yang panjang dan aku maunya stay-nya sama kamu gitu ya, kita punya hubungan yang bahagia, romantis ya, kita menjadi keluarga yang apa kita inginkan ya, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Aku pengennya uh, segera gitu ya, segera mendatangi kamu untuk membawa kamu ke keluarga aku gitu, dan menjadikan kamu keluarga aku kayak gitu. Dia pengen banget, itu yang pengen dia ungkapin ke kamu ya. Oh, ada strength. Aku itu bergairah banget sama kamu. Aku itu cinta banget sama kamu. Sampai-sampai aku itu sampai berpikir negatif ya tentang kamu. Maksudnya berpikir negatif itu aku takut kamu nanti udah nggak cinta lagi sama aku. Aku takut nanti kamu direbut orang ya. Intinya aku cemburu gitu. Saking cintanya aku sama kamu itu aku kayak nggak mau ngelepasin kamu kayak gitu ya. Bahkan kalau bisa tuh kamu jangan sampai jauh-jauh dari aku kayak gitu ya, strength ini. Jadi bucin parah sih sebenarnya ya. Bucin parah sih kalau aku lihat di sini. Karena ini benar-benar yang eh apa emosi percintaan dia itu ya. Rasa dia ke kamu tuh benar-benar yang meledak-ledak gitu loh. Ya, itu yang pengen dia ungkapin ke kamu hari ini. Ya, aku tuh eh perasaannya sama kamu itu luar biasa deh. Sampai ya itu tadi kecemburuan yang nggak berdasar gitu ya. Bahkan mungkin karena sekarang kita berpisah gitu ya. Aku sampai mikir, ya ampun kamu di sana udah ada belum ya orang lain yang udah gantiin aku di sisi kamu gitu. Kira-kira kamu hmm, udah ada komitmen belum ya dengan orang. Nah, dia berpikir kayak gitu sampai overthinking kayak gitu. Ya, dia tahu ya, dia tahu sebenarnya apa yang dia lakukan sama kamu di hubungan kalian yang kemarin itu karena emang awalnya itu sebuah gairah. Lama-lama nggak ada komunikasi yang intens dan akhirnya hubungan kalian itu monoton. Kemudian dia ternyata di sini menghadirkan opsi lain atau mengkhianati kamu, atau orangnya juga nggak bisa berjuang gitu ya, nggak bisa memperjuangkan sesuatu. Ya orang yang nggak bisa nggak bisa menetap pada sesuatu keyakinan kayak gitu ya. Atau di sini ya bisa dibilang eh nggak bisa menetap pada satu pasangan. Ya, ya pecundang lah seperti itu. Ya pecundang ya, intinya dia pecundang di sini. Makanya di sini dia tahu, dia paham banget dialah sebenarnya yang membuat hubungan ini jadi retak, membuat ini jadi adanya perceraian, perpisahan ya, karena dia memang dia yang pengen eh, apa mengakhiri hubungannya dengan kamu karena dia sempat ya merasa kayak hubungan ini tuh kayak udah nggak ada gairahnya lagi kayak gitu ya, udah monoton gitu, dia udah ngerasa kayak basi kayak gitu. Tapi two of cup nyatanya no, nyatanya dia di sini eh, sangat-sangat mencintai kamu dan apa ya, eh ya
dari hubungan kita yang telah kita lalui dan dari apa yang telah terjadi, masalah yang telah terjadi di antara kita, kata dia gini, eh, akhirnya aku bisa mengerti gitu ya, apa yang telah terjadi ini justru mendewasakan kita. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil bahwa dalam suatu hubungan itu perlu kedewasaan, perlu kepercayaan, saling percaya, perlu perjuangan satu sama lain. Walaupun kita itu sama-sama bucin ya, atau ya intinya sama-sama cinta, tapi nggak cukup itu gitu ya untuk mempertahankan suatu hubungan. Tapi kita juga butuh koneksi yang kuat, kemauan yang kuat, kedewasaan, saling menghargai, saling memahami, ada waktu untuk pasangan ya, komunikasi yang intens seperti itu. Banyak ya yang dibutuhkan. Jadi punya hubungan itu bukan soal tentang ya udah gue cinta sama lo, gue bergairah sama lo. No, nggak cuma itu. Kalau misalkan hubungan mau berjalan. Jadi intinya dia paham tentang percintaan ya. Jadi lebih dewasa dan oke, kalau misalkan kalian di sini sudah berpisah ya intinya ada kenaikan level di tingkat percintaan kalian gitu ya. Jadi lebih paham tentang gimana caranya memperjuangkan hubungan ataupun pasangan gitu ya. Intinya kalian belajarlah dari apa yang sudah terjadi ya, terutama dia ya, dia belajar dari apa yang sudah terjadi. Dan aku lihat di sini sebenarnya yang kelihatan dia tuh tahu gitu ya, dia tahu kalau kamu itu sama dia itu bucin. Awalnya itu kamu yang bucin duluan sama dia. Dia tahu itu dan dia justru merasa kayak besar kepala gitu ya. Dan kayak oh gila loh, lo bucin sama gue, cinta banget lo sama gue. Dan akhirnya karena udah besar kepala, dia juga egois, dia tuh orangnya gengsian. Jadi aku lihat dia mengabaikan kamu di sini ya. Jadi dialah awal titik mula munculnya masalah dari kalian ya, sehingganya kalian bisa sampai berpisah kayak gini. Itu ya dari dia yang nggak punya empati sama kamu, nggak ada action, nggak ada effort, nggak ada apa ya, waktu, nggak ada kasih sayang, nggak ada komunikasi yang baik kayak gitu. Jadi dia tahu itu ya, egois banget sih orang ini. Ya dan ya eh di sini dia memang udah mulai percaya diri ya, dan dia ingin mengungkapkan ke kamu bahwa aku serius pengen deh ngebawa kamu ke jenjang yang lebih serius, menikah dengan kamu ya. Oke lah, paling nggak kita bertunangan dulu gitu ya, aku pengen ngebawa kamu ke keluarga aku untuk kamu dikenalkan, intinya step by step gitu ya. Tapi dari lubuk hatiku yang paling dalam dia pengen nikahnya sama kamu ya. Bahkan dia di sini sudah dalam perjalanan menuju ke arah kamu untuk ya melamar kamu atau ngedatengin kamu, menjemput kamu untuk bertemu keluarganya. Dan dia juga di sini sedang mempersiapkan secara materi ya. Entah dia di sini lagi nyicil rumah gitu ya, atau ya menstabilkan finansial dia gitu ya. Eh, intinya secara materi dia sudah mempersiapkannya ya. Dan Ten of Pentacles ini juga menandakan bahwa ya orang ini tuh orang yang cukup mapan. Jadi kalau dia mau mau melakukan suatu komitmen yang serius, dia inginnya dia udah mapan dulu gitu. Dia udah mapan, jadi nanti dia bisa bertanggung jawab terhadap kamu secara materi itu nggak kekurangan kayak gitu ya. Tapi ini aku rasa dia dalam perjalanan deh ya menuju kamu. Entah ini perjalanan secara fisik ataupun uh, bisa jadi dari finansial ya. Finansial dia sudah menyiapkan gitu ya, menyiapkan semuanya ya. Rencananya sih untuk kalian berdua gitu. Ya, kalau kalian mau tunggu silahkan. Oke, tapi kalau untuk hari ini tuh kenapa ini hanya adanya di dalam hati dia yang ingin dia sampaikan tapi tidak dia langsung utarakan ke kamu. Kenapa? Karena di sini dia masih ada keraguan ya. Dia takut kalau misalkan dia beneran hari ini action ke kamu, dia takut adanya penolakan dari kamu. Kamu akan lebih marah lagi, kamu akan lebih membenci dia, kamu akan apa ya?
langsung skakmat gitu lah ya ke dia gitu. Intinya kamu akan menolak dia mentah-mentah kalau misalkan dia datang sekarang, karena dia tahu situasinya kamu benar-benar lagi marah besar, lagi sangat-sangat membenci dia gitu ya. Intinya situasinya lagi panas, nggak bisa untuk dia tiba-tiba datang ke arah kamu gitu ya. Jadi sambil melihat situasi, dia akan mencoba untuk mempersiapkan diri di sini ya. Jadi itulah mengapa ini hanya ada di dalam isi hati dia. Nah, ya, tidak dia sampaikan ke kamu, hanya ingin dia sampaikan ke kamu tapi tidak terucap gitu ya. Karena masih ada keraguan di diri dia, takut kamu akan lebih parah menolak dianya kayak gitu ya. Benar-benar akhirnya kalau misalkan dia beneran datang ke kamu dan kamu menolak, ya justru malah dia kehilangan kesempatan untuk bisa menjalin sebuah komitmen serius ya, berkeluarga dengan kamu. Jadi itu ya, inilah isi hati dia ya, yang tidak bisa dia ungkapkan secara gamblang ke kamu pada hari ini ya. Jadi hanya sebuah isi hati, belum bisa sampai terutarakan karena dia masih ragu. Oke, aku rasa itu aja pembacaan aku kali ini tentang isi hati dia terhadap kamu hari ini. Mudah-mudahan ini bisa membuatmu merasa lega ya, dan merasa puas uh, mengetahui isi hati dia. Dan mudah-mudahan ini resonate dengan kalian ya. Dan untuk zodiak yang berdealing dengan pembacaan ini itu ada Cancer, Scorpio, dan Pisces, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius. Dan energi yang paling kuat di sini ada Leo, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dengan pembacaan ini kalau memang situasinya yang ya sama lah dengan apa yang aku bicarakan ya. Dan apa namanya tuh tadi, aku lupaan deh. Oke, aku rasa itu aja. Karena aku nggak tahu, lagi ngeblank. Oke, itu aja ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Mudah-mudahan ini resonate ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.